الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه ومن تبعه بإحسان إلى يوم القيامة أما بعد فيا أيها الإخوان رحمكم الله أوصيكم وإياي بتقوى الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Jamaah kaum muslimin, salat Jumat rahimakumullah. Segala puji dan rasa syukur hanyalah pantas kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita memujinya, meminta pertolongan kepadanya, memohon ampun kepadanya atas segala dosa, dan meminta perlindungan kepadanya dari keburukan diri sendiri dan amal kita. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Rasulullah Muhammad SAW, kepada keluarga beliau, sahabat beliau, dan siapa saja yang mengikuti jalan beliau yang lurus dan yang mengajak kepada Shiratal Mustaqim hingga hari kiamat. Pada kesempatan khutbah Jumat siang hari ini, tidak lupa khatib selalu mengingatkan kepada jamaah sekalian untuk meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana firman-Nya, ya ayyuhalladzina amanuttaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa kepadanya, dan janganlah sekali-kali kamu mati melainkan dalam keadaan beragama Islam. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, dalam Quran surah Al-A'raf ayat 16 dan 17 dikisahkan bahwa setan dengan sombong berbicara kepada Allah, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qala fabima aghwaytani la'aq'udanna lahum siratal mustaqim. Tsumma la'atainahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim wa la tajidu aktsarahum syakirin, yang artinya, Iblis menjawab, karena engkau telah menyesatkan aku, pasti aku akan selalu menghalangi mereka dari jalanmu yang lurus. Kemudian pasti aku akan mendatangi mereka dari depan, dari belakang, dari kanan, dan dari kiri mereka. Dan engkau tidak akan mendapati kebanyakan mereka bersyukur. Kaum muslimin, itulah ancaman syaitan. Syaitan memiliki banyak cara untuk bisa mengalahkan manusia. Namun syaitan tidak memiliki kekuatan sedikit pun di hadapan orang yang ikhlas. Dalam Quran surah Al-Hijr ayat 39 dan 40 disebutkan sebagai berikut. Qala rabbi bima aghwatani la uzayyinanna lahum fil ardi wa la ughwiyannahum ajma'in illa ibadaka minhumul mukhlasin. Syaitan berkata, ya Tuhanku, oleh sebab engkau telah memutuskan bahwa aku sesat, pasti aku akan menjadikan mereka memandang baik perbuatan maksiat di muka bumi, dan pasti aku akan menyesatkan mereka semuanya, kecuali hamba-hamba engkau yang mukhlis di antara mereka. Jamaah salat Jumat rahimakumullah. Banyak orang yang baik telah wafat, kemudian kita kenang dengan berbagai sifat yang mulia. Salah satu di antaranya adalah sifat ikhlasnya. Keikhlasan menjadi karakter yang melekat dalam pribadinya saat berjuang, berkorban demi agama, bangsa dan negara. Ikhlas adalah maknanya bersih, jernih, dan tidak bercampur. Kaum muslimin rahimakumullah, namun persoalan ikhlas itu tidak ditentukan oleh ada atau tidaknya
imbalan materi. Akan tetapi ditentukan oleh 3 faktor, yaitu yang pertama, niat yang ikhlas, ikhlas an-niyah. Dalam Islam faktor niat sangatlah penting. Apa saja yang dilakukan oleh seorang muslim haruslah berdasarkan niat mencari ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Innamal a'malu binniyah. Sesungguhnya segala amal perbuatan tergantung kepada niatnya. Kemudian yang kedua, beramal dengan sebaik-baiknya, itqanul amal. Seorang muslim yang mengaku ikhlas melakukan sesuatu harus membuktikannya dengan menjalankan perbuatan itu dengan sebaik-baiknya dan tidak boleh sembarangan. Amal tidak ada kaitannya dengan honor atau imbalan, sehingga salah bila ada yang memahami bahwa apabila bekerja tanpa mendapatkan honor, maka dapat bekerja sesuka hati tanpa memperhatikan kualitas kerja. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala menyukai bila seseorang beramal, dia melakukan dengan sebaik-baiknya. Hadis riwayat Baihaqi. Kemudian yang ketiga, pemanfaat hasil usaha dengan sebaik-baiknya. Seseorang muslim yang telah menjalani 2 unsur keikhlasan tadi, yang pertama diawali dengan niat dan diteruskan oleh usaha, maka ia akan mendapatkan hasil dari 2 unsur tersebut. Maka kemudian harus dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya dalam usaha yang lain. Seperti seorang pelajar yang belajar dan mendapatkan ilmu, maka ilmu yang didapatkan harus diamalkan dengan ikhlas. Kaum muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Allah berfirman dalam Quran surah Al-Bayyinah ayat 5. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa'a wa yuqimus sholata wa yu'tuz zakata wa dzalika dinul qayyimah. Yang artinya, padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan, mengikhlaskan ketaatan kepadanya dalam menjalankan agama yang lurus, supaya mereka mendirikan sholat dan menunaikan zakat, dan yang demikian itulah agama yang lurus. Dan disebutkan dalam Quran surah Al-An'am 162, Allah berfirman, Qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakanlah, sesungguhnya sembahyangku, ibadahku, hidupku, dan matiku hanyalah untuk Allah, Tuhan semesta alam. Hanya dengan keikhlasanlah semua amal ibadah akan diterima Allah. Seorang mukhlis tidak akan pernah sombong kalau berhasil, tidak putus asa kalau gagal. Orang yang ikhlas akan selalu bersemangat dalam melakukan amal perbuatan yang baik. Pujian tidak akan membuat seorang mukhlis terbuai, dan cacian tidak akan membuat dia mundur. Yang dicari hanyalah ridha Allah. Tapi seseorang yang tidak ikhlas akan cepat terbuai dan lupa diri bila mendapatkan pujian, dan cepat berputus asa menghadapi segala rintangan dalam perjuangan. Namun yang harus kita selalu waspadai adalah sifat riya. Apa itu sifat riya? Inilah sifat kebalikan atau lawan dari ikhlas. Riya adalah melakukan sesuatu bukan karena Allah, tapi karena ingin dipuji atau pamrih lainnya. Rasulullah menyebut riya sebagai syirik kecil, dan beliau paling mengkhawatirkan syirik kecil ini. Sesungguhnya sesuatu yang paling aku takutkan terjadi pada diri kalian adalah syirik kecil. Sahabat bertanya, apa syirik kecil itu ya Rasulullah? Rasulullah menjawab, riya. Hadis riwayat Ahmad. Kaum muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Semoga Allah meridai setiap langkah kita
agar dijauhkan dari sifat riya dan tergolong kepada umat yang ikhlas dalam melakukan amal kebaikan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqih wa imtinanih wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ad-da'i ila ridwanih. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallim tasliman katsira amma ba'd. Faya ayuhan nas ittaqullaha fima amara wantahu amma naha wa'lamu annallaha amarakum bi amrin bada'a fihi bi nafsihi wastanna bi malaikatihi bi qudsih wa qala ta'ala innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi nabiyyina Muhammad. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma a'izil Islam wal muslimin wa adhilla syirka wal musyrikin wansur ibadakal muwahhidiyah wansur man nasaraddin wakhdul man khadalal muslimin wa dammir a'da'ad-din wa 'ali kalimatika ila yaumiddin. Allahumma adfa' 'anna al-bala' wal waba' waz-zalazil wal mihan wa su'al fitnati wal mihan ma dhahara minha wa ma batan an baladina Indonesia khasah wa sairil buldanil muslimin 'amah ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah innallaha ya'muruna bil adli wal ihsan wa ita'idil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun wadhkurullahal 'azim yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar.